Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh kembali berkumpul bersama untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga akan ada upacara perjamuan Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat. Yang pertama, peserta kebaktian minggu dan acara jam doa hari Rabu di gedung gereja dihimbau untuk mengenakan masker. Tapi ini sifatnya himbauan, tidak merupakan suatu kewajiban, tapi himbauan supaya kita menjaga, terutama yang bersin-bersin atau ada gejala yang macam-macam ya. Kebaktian minggu hari ini 9 Juli 2023 ada perjamuan Tuhan dengan sistem terbuka. Maksudnya sistem terbuka itu Bapak Ibu Saudara yang dari gereja lain boleh ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Yang penting Bapak Ibu Saudara sudah percaya Yesus dan sudah dibaptiskan, boleh ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Itu artinya sistem terbuka ya. Jadi yang sudah percaya Yesus sudah dibaptiskan, termasuk kalau Bapak Ibu Saudara lihat, lu anak ini apa sudah dibaptiskan kok ambil perjamuan? Ada anak-anak yang sudah dibaptiskan boleh ambil perjamuan ya. Terima kasih atas dukungan doa Jemaat Baptis Cibubur sehingga Indonesian Baptist Youth Conference 29 Juni sampai 1 Juli 2023 di Surabaya beberapa hari yang lalu sudah berjalan dengan baik. Anak-anak kita sudah kembali. Harusnya ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan kesaksian dan oleh-oleh, tapi waktunya tidak cukup. Jadi kemungkinan besar minggu depan baru ada kesempatan untuk utusan dari kaum muda menyampaikan kesaksian atau pengalaman mereka mengikuti IBYC, Indonesian Baptist Youth Conference di Surabaya. Yang berikutnya, kita bersyukur sekolah Injil liburan di TPW Namotrasi pada hari Senin 3 Juli yang lalu juga berjalan dengan baik dan lancar. Hari ini akan ada acara penutupan sekaligus presentasi atau pameran hasil prakarya yang dikerjakan murid-murid sekolah Injil liburan TPW Namotrasi. Saya tidak tahu jam berapa, tapi kita doakan supaya acara hari ini juga berjalan dengan baik. Terima kasih atas pelayanan para guru, partisipasi para murid dan orang tua murid, sehingga sekolah Injil liburan di Gereja Baptis Indonesia Cibubur 2 hari tanggal 7 sampai 8 Juli 2023 terlaksana dengan baik dan lancar ya. Termasuk seksi konsumsi yang membantu menyiapkan konsumsi untuk semua yang terlibat di dalam SIL sehingga semua tercukupi. Kita kemarin Bapak Ibu Saudara bisa lihat foto-fotonya di Facebook Gereja Baptis Cibubur ya. Di sana ada foto-fotonya, baik ketika mereka belajar, ketika mereka makan. Nanti akan ada display hasil prakarya mereka. Ada yang belum selesai, tapi berapapun tetap ditampilkan aja ya. Juga nanti hari ini belakang ini ada temanya ya, belakang saya ini ada temanya. Juga hari ini akan mereka tampil menyanyikan lagu tema ya, gerak dan lagu nanti ya. Yang berikutnya, hari ini akan ada rapat panitia perancang melalui Zoom jam 7 malam. Jadi mohon panitia perancang dapat menyiapkan diri, mohon bisa hadir semua untuk saling melengkapi. Akan diadakan doa fajar ya. Doa fajar ini maksudnya masih lebih siang dari subuh ya. Ini jam 5 pagi hari Sabtu 15 Juli di gereja. Saya harap yang datang tidak saya dan Bu Ellen saja, tapi yang lain juga bisa hadir, terutama yang rumahnya tidak perlu naik perahu ya. Silahkan datang, rumahnya kelihatan dari gereja, silahkan datang ya. Tapi siapapun yang mau datang, nggak harus rumahnya dekat, yang rumahnya jauh pun yang bisa datang jam 5 pagi. Mari kita berdoa bersama-sama hari Sabtu 15 Juli 2023. Berikutnya, persekutuan tanggal yang sama ada persekutuan WBI, BPD
diadakan di Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Acaranya jam 10, tidak tahu berangkat dari gereja jam berapa. Sabtu 15 Juli 2023. Di hari yang sama, di hari Sabtu juga, ada persekutuan KPW Kranggan di rumah Bapak Martin Nainggolan, Sabtu 15 Juli jam 5 sore. Jadi ibu-ibu yang anggota KPW Kranggan kalau mau ikut doa fajar bisa dari pagi, siang sampai malam ya. Tapi nggak apa-apa, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia ya. Yang berikutnya, kaum pria Baptis Cibubur akan bersekutu di gereja hari Minggu depan 16 Juli 2023 jam 6 sore, renungan Bapak Kustiadi Basuki. Pembawa acara Bapak Sugeng Rianto, pemain musik Bapak Edi Sulistiono. Silahkan kaum pria menjadwalkan supaya tidak ada acara lain pada Minggu 16 Juli jam 6 sore sehingga bisa bersekutu bersama-sama. Saya kadang-kadang merasa prihatin, WBI kok bisa 15, bisa 20, PBI kok cuma 4, 6 ya. Satu tangan saja ya. Saya pingin 2 tangan sampai 10, kalau bisa sama kaki juga ya. Jadi 20 gitu ya. Mari kaum pria bangkit ya. Silahkan bersekutu hari Minggu depan jam 6 sore di gedung gereja. Yang berikutnya, doakan Asian Baptist Women Union yang akan diadakan di Hotel Mercure pada bulan September 2023. Biaya yang dibutuhkan 4 miliar, 1 miliar pun belum terkumpul ya. Mari kita doakan supaya segera terkumpul ya, 1 miliar paling tidak ya. Terus pesertanya dari luar negeri sudah pada daftar tapi belum pada bayarnya. Kita doakan supaya target peserta juga tercapai. Yang berikutnya, Gereja Baptis Indonesia Cibubur menggunakan 3 warna kantong persembahan. Di situ nanti petugas persembahannya tolong ke situ ya. Merah untuk persembahan persepuluhan, emas untuk pembangunan atau gedung gereja, biru untuk TPW Namontrasi. Silahkan Bapak Ibu Saudara, mana yang digerakkan oleh Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara memberi. Ketiga-tiganya juga boleh ya, atau 2 atau 1 terserah ya, mana yang Bapak Ibu Saudara ada Tuhan menunjukkan ya. Yang berikutnya, persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara khususnya yang mengikuti secara online bisa ditransfer ke nomor rekening BC atas nama Krisnawati 8770859027. Akan dilaporkan di WhatsApp grup jemaat. Jika ada kesalahan dalam pelaporannya mohon memberitahu Gembala Sidang. Data kehadiran minggu lalu KPW Cibubur di rumah Bapak Prapsilo, menantu dari Ibu Mami. Kehadirannya 26 orang, kebaktian doa di gedung gereja 22 orang, yang mengikuti secara online 20 orang. Saya rindu semakin banyak yang ikut di gedung gereja, toh peraturan pemerintah berkenaan dengan COVID-19 sudah mulai dicabut. Sekolah Minggu 2 Juli 2023 54 guru dan murid. Kebaktian minggu yang lalu 83. Saya rindu juga kebaktian kita selalu hadir sehingga ada banyak yang bisa bersekutu. Pesan firman Tuhan di kelas sekolah minggu hari ini juga untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan atau pertemuan ibadah. Yang berikutnya, ini Namontrasi KPW 27 Juni 21 orang, pemberkatan nikah 110 orang ya. Kebaktian doa hari Kamis 29 Juni 12 orang, persekutuan remaja pemuda 11 orang, kelas baptisan 2 orang ya. Berikutnya, sekolah Minggu 2 Juli 27 orang, kebaktian anak 11 orang, kebaktian Minggu 42 orang. Sekolah Injil Liburan Senin kemarin ada sesi pagi 28 orang, sesi siang ke sore 31 orang. Kita doakan penutupan hari ini akan ada banyak yang bisa hadir, termasuk orang tua dari anak-anak yang ikut sekolah Injil Liburan. Petugas kebaktian hari ini, pembawa acara Bapak Bagia Suryan, singer Ibu Ike Sari, Saudara Boy Adelkanzai, pemain musik Saudara Violeta, Bapak Setio Haji dan Saudara Ahalel, perjamuan Tuhan Bapak Kustiadi Basuki dan Bapak Lekiman. Slide Saudara Wina, OBS Saudara Antoni, sound system Bapak Purnomo, persembahan Bapak Dinar Ibu Veta, penerima tamu Ibu Lina dan Ibu Sri Susanti, keamanan Bapak Dwiarso. Mohon mempersiapkan diri petugas minggu depan. Hari Rabu, renungan Bapak Diki Yosua Setiawan, pembawa acara Ibu Yulia Magdalena, pemain musik Saudara Sevanya Tristan,
Operator slide Saudara Franky Panjaitan, OBS Saudara Damasaka, sound system Bapak Purnomo. Pembukaan sekolah minggu depan Ibu Lydia Kristianingsih, pemain musik Saudara Rafael Kendra. Pembawa acara minggu depan Ibu Ellen Novianti, singer Ibu Yulia dan Saudara Tristan, pemain musik Saudara Wina, Saudari Naomi, Bapak Edi Sulistiono. Slide Ibu Trivena, OBS Bapak Sony Ondang, sound system Bapak Setio Aji, persembahan Ibu Tumini dan Ibu Ikesari, penerima tamu Bapak Sugeng Ibu Purwanti, keamanan Bapak Dandung Murdianto. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun, ini berturut-turut. Hari Senin besok Ibu Sudarti Purnomo, hari Selasa Ibu Neneng Yuningsih, hari Rabu Ibu Devina Evarani, slide berikutnya. Hari Kamis Saudara Fernando Paat dan Ibu Wiwi Yulistina, Sri Pak Herman. Lalu hari Sabtu, ya, hari Sabtu Saudara Julio Armando Nainggolan, putra dari Bapak Martin, dan Bapak Simon Daniel, akhirnya ulang tahun juga ya, 15 Juli. Ya, selamat ulang tahun yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati berlimpah. Jangan lupa kalau banyak berkat undang saya juga. Demikian pengumuman dan warta jemaat. Mari kita masuki kebaktian pagi ini dengan khidmat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat berbakti di kebaktian Minggu Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan dengan bangkit berdiri. Pengorbananmu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sapu hidup
selalu di dalammu. Tidak pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna. Benar Tuhan, pengorbanan-Mu sungguh sempurna di kehidupan kami. Pada pagi hari ini, berkat pengorbanan-Mu kami boleh berdiri tegak di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami boleh berkumpul, bersekutu bersama. Laikanlah kami untuk memuji nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Laikanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh layak untuk menerimanya semua berkat yang Kau berikan pada kami. Bapa, pada kesempatan kali ini kami mau berdoa, kami mau serahkan kebaktian ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap kami yang ada di ruangan ini Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Berkati juga untuk Pendeta Aryo yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau urapi beliau dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang boleh beliau sampaikan hanya berasal daripada-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk layakanlah kami untuk memperingati pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib dengan perjamuan Tuhan pada kebaktian minggu pagi ini. Biarlah kami boleh menerimanya itu semua dengan rasa syukur yang mendalam Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami mau serahkan dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih dengan tetap berdiri, kita akan kembali memuji nama Tuhan, dengan-Mu Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan dengan penuh sukacita, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kuasa-Nya untuk kita. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah
aku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Oh Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Kita akan berjalan terus bersama dengan Tuhan. Pembacaan Alkitab dari Yohanes 6 ayat 22 sampai 29. Kita akan membacakan silih berganti. Yohanes 6 ayat 22 sampai dengan 29. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat akan membacakan ayat yang ganjil. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk memakan yang akan dapat binasa, melainkan untuk memakan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang diserahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Arya Basuki. Kita akan menyaksikan anak-anak kita, adik-adik kita dari penampilan Sekolah Injil Liburan, murid-murid sekolah minggu.
Yesus telah dibangkitkan dan dibangkitkan, terimalah kebenaran. Yesus hadir di dunia, Dia berkuasa, terimalah keselamatan yang Dia berikan. Gali dan temukan kebenaran. Ikut aku, kan ku ceritakan sebuah harta yang berharga, yang tidak ternilai. Ikut aku, kan ku tunjukkan kebenaran, keselamatan yang kan membebaskan. Temukanlah kebenaran. Yesus hadir di dunia, Dia berkuasa, terimalah keselamatan. Yesus telah disalibkan dan dibangkitkan, temukanlah kebenaran. Yesus hadir di dunia, Dia berkuasa, terimalah keselamatan yang Dia berikan. Gali dan temukan kebenaran. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik kita. Puji Tuhan, adik-adik kita punya talenta menari dan bernyanyi ya. Ya, mereka sudah ikut SEAL kemarin selama semalam 2 hari. Dan tadi hari ini adalah hari puncaknya. Kita patut mendoakan mereka semua untuk boleh terus bertumbuh dalam iman mereka. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dari nyanyian pujian 151, Pimpin Aku Allah Bapa. Allah Bapa lewat padang yang gersang, semalah Kau perkasa, tanganku pegang sekarang. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Pancarkan air hidup bagiku yang dahaga, tiang api, tiang awan, pimpin aku selamanya. Juru selamat, Kaulah benteng hidupku, Kaulah benteng hidupku. Walau arus sungai Yordan sangat deras menakutkan, oh seberangkan aku Tuhan, selamat sampai Kanaan. Puji Allah untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Seruan memberi 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang,
supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapa dengarkan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang bertata di kerajaan surga. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengembalikan berkat persepuluhan, persembahan yang Tuhan berikan kepada kami, dari rezeki yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya Yesus untuk bisa memberikan persepuluhan dengan kejujuran kami, dengan kebenaran apa yang sudah akan diberikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, persembahan perpuluhan ini bisa menjadi berkat, juga menjadi kebesaran dan juga pelayanan bagi gereja kami ataupun dari TPW Namotras yang sedang kami rintis saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami semua anak-anak-Mu atas usaha kami, pekerjaan kami. Haleluya, amin. Untuk mengiringi kantong persembahan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, nyanyian pujian 152, Tuhan yang memimpin aku. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus terus serta. Tuhan yang memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Air hayat dipancarkan dan dahagaku hilang, roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Musik saja. Mari kita nyanyikan ayat ketiga bersama-sama. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, di bawah-Nya ku ke surga bagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya, berkumandang Yesus yang memimpinku. Haleluya, berkumandang Yesus yang memimpinku. Mari kita berdoa. Bapa, inilah yang kami yakini bahwa Tuhan
yang telah menyelamatkan kami, Tuhan jugalah yang akan memimpin kami sampai kami tiba di surga. Dan ketika itu terjadi, kami pasti akan bersorak haleluya, karena Tuhanlah yang memimpin kami. Terpujilah nama Tuhan. Sementara kami masih di dunia ini, tolonglah kami untuk fokus, konsentrasi, benar-benar memperhatikan kebenaran firman-Mu yang Engkau jadikan alat untuk menuntun perjalanan hidup kami. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu yang mengikutinya, sehingga kami boleh beroleh berkat firman-Mu seutuhnya dan tidak ada sesuatu pun yang merenggutnya dari diri kami, dan kami boleh menikmati berkat firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami, yang setia menuntun dan memimpin kami, di dalam nama Yesus itulah kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih pembawa acara, singers, pemain musik sudah menolong kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu kita bersama-sama belajar bahwa Yesus menolong murid-muridnya untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Tapi orang lain tidak mendapat kesempatan itu. Orang-orang yang mengikut Dia tidak mendapat kesempatan itu, sehingga ketika ada kesempatan bagi Yesus untuk menyampaikan pengajarannya kepada mereka, Dia mengajarkan. Peristiwa itu terjadi seperti yang kita baca tadi dari Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29. Peristiwa terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum terhitung dengan perempuan dan anak-anak yang mereka bawa. Memberi makan mereka menggunakan modal 5 roti 2 ikan. Begitu diucapkan syukur kepada Allah Bapa, roti yang hanya 5 dan ikan yang hanya 2 itu kemudian dibagi-bagikan. Semua orang sudah disuruh duduk di tempat masing-masing, dibagi-bagikan, kemudian semua sudah makan, bahkan sesuai atau sekehendak mereka menurut ayat-ayat yang kita baca di Yohanes pasal 6 itu. Artinya mereka sudah kenyang. Kemudian setelah selesai semua dikumpulkan lagi, dan mereka termasuk organize, ya, artinya rapi. Dikumpulkan bakul demi bakul, dan ada 12 bakul sisanya. Dan kemungkinan besar, ya, kualitas roti yang mereka makan, meskipun itu bawaan seorang anak kecil yang kebetulan bawa bekal, lalu oleh murid Yesus, Tuhan ini ada yang bawa bekal cuma 5 roti 2 ikan, oke, bawa sini. Tetapi begitu Yesus mengucap syukur, itu namanya mujizat, ya, karena melampaui hukum alam, ya. Tidak sekedar wah ayo kita bagi-bagi makanan supaya cukup untuk 5.000 orang, tidak terjadi demikian, ya. Oh yang dewasa atau yang panitia, murid-murid Yesus nggak usah makan, semua makan, ya. Tapi karena itu mujizat Tuhan, mungkin kualitas rotinya jadi enak dan mengenyangkan. Itu mungkin kalau roti di Indonesia jarang yang seperti itu, ya. Kebanyakan roti Eropa atau Belanda atau Paris, ya, Paris atau Amerika mungkin, ya. Kalau makan roti, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah, ya, makan sandwich atau roti gitu. Roti ada lapisannya, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Itu makan itu, padahal enggak, kalau kita mungkin orang Indonesia, wah Pak belum makan nasi, belum kenyang, ya. Tapi cobalah makan roti produk mereka, meskipun roti bukan nasi, mengenyangkan loh. Nah, saya merasa, ya, ini hanya perasaan saya, tidak mengalami seperti yang mereka alami. Kualitas roti yang mereka makan pada waktu itu mungkin enak dan menyenangkan, sehingga rasanya pingin lagi. Beli di mana itu? Ya, beli di Paris. Bukan apa? Biasanya kita baca Paris, ya. Saya kebiasaan juga membaca Paris karena bahasa Indonesia kita demikian.
Tapi ketika saya mendengar orang Paris bicara, bukan Paris ya, tapi Paris, R-nya nggak kelihatan gitu ya. Makan roti mereka itu juga mengenyangkan dan enak gitu. Nah, mungkin itu yang dialami oleh orang banyak itu yang jumlahnya ribuan. Sehingga ketika mereka lihat perahu Yesus pada cerita atau pelajaran yang minggu yang lalu, ya, Yesus tidak ikut bersama-sama dengan muridnya bersama waktu mendayung, tapi begitu muridnya menghadapi situasi yang sulit, Yesus berjalan di atas air dan sampai ke seberang. Tapi ketika mereka melihat, loh, ini kan perahu yang kemarin. Tapi mereka tahunya Yesus nggak bersama-sama dengan murid-muridnya, sehingga mereka nyari-nyari, bahkan mengikuti menyusuri tepi danau itu, mengikuti sampai ketemu Yesus. Begitu ketemu Yesus di ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, di seberang, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kapan kau tiba di sini?" Tapi Yesus yang Maha Tahu itu tahu, kamu nyari aku bukan karena pingin ketemu aku, bukan karena tanda-tanda mujizat yang kulakukan, tapi karena kamu suka roti yang aku bagikan. Ini orang Kristen yang cari sembako, orang Kristen yang cari Yesus untuk kebutuhan materinya. Wah, siapa tahu kalau saya jadi Kristen saya bisa kaya. Siapa tahu kalau saya jadi Kristen ketemu kolega, kenalan bisnis yang bisa menolong saya jadi kaya. Siapa tahu kalau saya jadi Kristen, pihak panitia sosial gereja akan sering-sering memberi saya bantuan dan lain sebagainya. Ini konsep orang-orang ini. Sehingga mereka mencari Yesus, dan Yesus Maha Tahu, bukan karena pingin ketemu Yesus, bukan karena mujizatnya Yesus, tapi karena pingin makan roti. Di ayat 26 Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda atau mujizat, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ada orang Kristen yang demikian. Ketika saya pelayanan di Lampung, di gereja-gereja Lampung itu antar gereja itu lumayan rukun ya, dalam arti misalnya Natalan gereja kami itu paling 40 orang ya jumlah jemaatnya ya. Tapi kalau Natalan itu bisa mengundang gereja-gereja lain, dan kalau di total yang sekitar gereja kami itu sudah ada 9 gereja termasuk dengan Gereja Baptis Karunia Roh Kudus tempat saya melayani. Sehingga kalau mengundang jemaat gereja lain bisa 300-400, dan kita nyediain konsumsi. Ibu-ibu itu biasanya masak itu dari pagi sampai sore menjelang itu siap, dan makan besar ya, nasi, opor ayam dan lain sebagainya gitu. Dan kadang juga ada orang tidak percaya juga ikut hadir. Tapi situasi ini oleh beberapa orang Kristen dimanfaatkan juga ya. Ya wajar saja di masa Yesus ada pun itu sudah terjadi. Kalau pas Natalan datang, entah anggota gereja mana diundang gereja lain ya ikut datang gereja lain. Kadang-kadang karena gerejanya banyak, ada 9 kan, bisa gantian, yuk kamu Natal tanggal berapa, kami Natal tanggal sekian ya, dan lain sebagainya, gantian. Jadi orang bisa saja tiap malam atau setiap sore nggak perlu masak ya, karena ada makanan dari Natalan itu. Dan ada orang Kristen yang manfaatkan, wah ini kebetulan Natalan kita nggak perlu masak di rumah, karena sudah makan dari tempat-tempat yang menyelenggarakan Natalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu konsep orang-orang yang mencari Yesus pada waktu itu karena pingin roti yang pernah disajikan Yesus di dalam peristiwa mujizat 5 roti 2 ikan. Sehingga kemudian dari peristiwa itu Yesus mengajar, kamu ya habis makan roti, setelah itu lapar lagi, dan setelah makan roti kalau waktunya mati ya mati. Gak peduli roti itu dari mana, kalau waktunya mati ya akan mati. Sehingga kemudian Yesus mengajarkan di ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya.
Ini menjadi peringatan tidak saja bagi murid-murid atau orang-orang yang menyaksikan mujizat Yesus pada waktu itu, tapi juga menjadi peringatan bagi kita semua di masa kini yang mungkin terpaksa, entah dalam terpaksa atau memang sengaja, harus bekerja di hari Minggu. Kita diingatkan ya. Mungkin ini pernah kesaksian ini sepertinya saya sampaikan. Adik ipar saya pada waktu dia masih hidup bekerja sebagai detailer, ya, promosi obat ke dokter-dokter. Dia dalam tiap bulan harus mencapai target tertentu. Kalau dengan bekerja dari Senin sampai Sabtu targetnya belum tercapai, dia nambahin minggu. Kadang-kadang istri dan anak-anaknya berangkat ke sekolah minggu, berangkat kebaktian, dia bilang kepada istrinya, titip absen ya, tolong absenin lah. Emang Tuhan bisa titip absen gitu. Tapi titip absen, aku nggak bisa ikut kebaktian karena harus ketemu dokter supaya bisa promosikan obat ini. Kadang-kadang dia mencapai target, bahkan melebihi target sehingga dapat bonus pemasukannya untuk ya Tuhan. Tapi karena kerjanya diforsir, bahkan minggu pun harus bekerja, kan tidak ada waktu, jarang waktu untuk keluarga, jarang waktu untuk Tuhan. Akhirnya suatu ketika dia terkena kanker darah dan berapa tahun yang lalu sudah meninggal. Kadang-kadang ketika kita mencari dan bahkan berkorban mati-matian untuk sesuatu yang tidak bernilai kekal, entah itu makanan, entah itu gaji dan lain sebagainya. Sehingga dengan ayat 27 ini memang mengingatkan orang-orang banyak yang pingin roti itu, tapi juga mengingatkan kita yang pada masa kini mungkin kita juga mati-matian mencari sesuatu yang nilainya tidak kekal. Ya. Dan kemudian di ayat 28 Yesus ayat 28 mereka menjawab, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami kerjakan? Apakah yang harus kami perbuat? Apakah amal baik yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Konsep mereka adalah bahwa untuk bisa terhubung dengan Allah itu harus melakukan perbuatan baik, amal baik, pekerjaan. Sehingga mereka menjawab dengan pekerjaan. Tetapi kemudian di ayat 29 Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu beriman, trust, believe kepada Dia yang telah diutus Allah. Loh, orang banyak itu menanyakan, kami harus berbuat apa? Kami harus amal baik apa? Tapi di ayat 29 Yesus menjawab, inilah pekerjaan itu. Pekerjaannya bukan, oh kamu harus mandi kembang 7 rupa dan lain-lain. Bukan begitu ya. Pekerjaannya adalah kamu beriman. Beriman kepada Dia yang telah diutus Allah. Beriman kepadaku, yaitu Yesus yang berbicara pada waktu itu. Beriman kepada Yesus. Wah, mereka menanyakan pekerjaan perbuatan baik kok. Yesus kemudian mengarahkan, bukan itu, bukan pekerjaan atau perbuatan baik yang membuat kita selamat, tetapi iman kepada Yesus. Ya, percayalah kepada Dia, beriman kepada Yesus. Kemudian Yesus melanjutkan dengan menjelaskan bahwa dirinya lah adalah roti hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau roti yang mereka makan pada waktu itu ketika menghadapi atau mengalami mukjizat 5 roti 2 ikan harus dimakan, maka kalau mau selamat, ya, roti hidup yaitu Yesus itu harus diimani, diyakini, dipercayai, ya, menjadi bagian dari kehidupan kita. Memang tadi tidak dibacakan di dalam pembacaan, tapi saya bacakan di ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi untuk menikmati roti jasmani kita harus makan, tetapi untuk menikmati roti hidup yang nilainya kekal, kita harus beriman dan percaya kepada Yesus. Meskipun ya saya tapi berterima kasih kepada Pak Sistiono. Dikirim Pak Sistiono, Pak Pendeta sudah pernah nonton ini, saya itu
karena sudah sering belajar Alkitab, nggak terlalu suka nonton YouTube yang mengajarkan Alkitab gitu. Tapi dikirimi oleh Pak Sisiono YouTube pengkhotbah lain yang mengajarkan Alkitab. Gitu saya tonton, loh, wah, saya lihat subscribernya, pengikutnya berapa ini? 23.000. Tapi apa yang diajarkan sekarang? Yesus itu bukan Tuhan, yang menyelamatkan kita itu bukan Yesus. Ya ampun. Tak lihat orangnya, mungkin saudara pengikutnya juga ya. Terkenal di YouTube Pak ES ya, Erastus Sabdono, saya sebut saja. Kemudian saya share ke grup Pendeta Baptis Indonesia. Semua nanggepin, grup yang tadinya sepi jadi rame. Gara-gara Pak Sisiono. Nggak, terima kasih Pak Sisiono. Tapi saya jadi tahu ada pengajaran yang demikian beredar di luar sana. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi manusia biasa yang disusupi Allah sehingga dia bisa hebat, dia bisa hidup suci. Nah, kalau kita orang Kristen disusupi Allah, rela dimasukin Allah, rela dikuasai Allah, bisa jadi seperti Yesus. Seperti itu. Tapi itu bukan pengajaran yang benar, meskipun Pak ES itu adalah lulusan STBI, doktornya STBI. Tetapi orang-orang STBI dia lulus tahun 2006-2007, tapi setelah itu dia mengajarkan pelajaran lain. Ya sama seperti kelas baptisan ya, kadang-kadang kelas baptisan kita sudah ngajar yang benar, tapi beberapa minggu, beberapa bulan setelah baptisan ada, aku nggak mau beriman pada Yesus, ada juga yang begitu. Aku mau pakai jilbab, ada yang juga yang begitu. Ya. Jadi bukan salah yang ngajar, bukan salah STBI-nya ya. Kalau Pak ES itu lulus dari STBI. Tapi setelah itu dia punya perjalanan sendiri dan mengajarkan yang demikian. Ya. Kita prihatin, kita sedih. Kok ngajar begitu ya? Pengikutnya banyak lagi, 23.000. Tapi mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, ngapain orang Majus datang ke tempatnya menyembah dia pada waktu masih kecil? Kalau Yesus bukan Tuhan, berarti selama ini dia ngomong kayak orang gila dong. Yesus kan berkata pada Thomas, katamu aku guru dan Tuhan, tepat katamu, aku guru dan Tuhan. Ya. Tapi kalau pengajar lain, meskipun pengikutnya banyak menyampaikan yang demikian, kita perlu waspada. Makanya kita harus setia seperti tema SIL ini, menggali dan menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Jangan mau baik diajar saya ataupun diajar orang lain, apa benar nih yang diajarkan Pak Pendeta, tak lihat sendiri, tak cari sendiri, tak gali sendiri. Jangan-jangan Pak Pendeta ngajar yang salah juga, sama seperti Pak ES itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengklaim dirinya roti hidup yang bisa memberi hidup kekal asal beriman dan percaya kepadanya. Kalau dia klaim ini, dianggap bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, tetapi manusia yang disusupi Allah, berarti ini kayak orang gila ngomong. Kalau kamu percaya kepadaku, kalau mau selamat percaya kepadaku, kalau enggak ya enggak selamat. Ya, jadi itu pengajaran keliru ya. Kalau masih mau nonton dia silahkan aja, tapi saya enggak recommended ya, tidak merekomendasikan. Bahkan ini beberapa kata teman saya, beberapa grup sudah membahas wah pengajarannya menyimpang dan lain sebagainya, entah apa yang sedang merasuki beliau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 29 tadi Yesus mengingatkan, jawab Yesus kepada, inilah pekerjaan bukan amal baik yang dikehendaki Allah, tetapi kamu beriman kepada Dia yang telah diutus Allah, yaitu Yesus. Iman ini bukan sekedar secara logika. Oh, kalau ditanya, apa kamu percaya Yesus? Percaya. Ya. Tadi di kelas sekolah minggu, karena buku dewasa saya yang nulis, meskipun saya belum bisa ikut sekolah minggu. Kalau saya nggak salah ingat, apakah keyakinan kita mempengaruhi tindakan kita? Harusnya ya. Kalau saudara yakin 1 tambah 1 2 ya, maka kalau memberi sesuatu 1 perlunya 2 ya harus tambah 1, bukan tambah 3 ya. Keyakinan mempengaruhi tindakan. Kalau kita yakin hidup kita diberkati oleh Tuhan,
maka ucapan terima kasih kita berikan lewat persembahan perpuluhan. Karena keyakinan itu mempengaruhi tindakan. Kalau kita yakin bahwa Yesus juru selamat, maka kita rela menyembah Dia. Kita rela mengikuti pengajaran. Karena keyakinan pasti mempengaruhi tindakan. Jadi kalau ada orang yakin tapi tindakannya tidak mencerminkan keyakinannya, itu saya percaya Yesus Pak, percaya Yesus, di sini saja. Tapi nggak pernah berbakti, nggak pernah melayani, nggak pernah ikut pengajarannya Yesus dan lain sebagainya. Itu berarti entah keyakinannya yang salah atau pengakuannya yang salah. Karena keyakinan pasti akan diikuti oleh tindakan. Sehingga kepada orang-orang banyak itu Yesus menekankan, kalau mau memperoleh hidup yang kekal, percayalah, berimanlah kepada roti hidup itu, dan akulah roti hidup itu. Harus ada persekutuan dengan Yesus. Harus beriman kepada Yesus yang nyata dari tindakan-tindakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan, dan unsur di dalamnya ada roti yang melambangkan tubuh Yesus, dan ada anggur yang melambangkan darah Yesus. Hanya lambang ya. Karena pada waktu Yesus memimpin perjamuan terakhir bersama murid-muridnya nggak makan dagingnya Yesus. Sini Yesus tak gigit daging, bukan gitu ya. Ada gereja yang mengajarkan ketika unsur perjamuan Tuhan ini didoakan, roti berubah jadi tubuh Yesus. Tidak demikian. Karena pada waktu itu murid-murid Yesus yang 11, karena Yudas pergi ya, murid-murid Yesus nggak lantas gigit tubuhnya Yesus. Ini tak makan, bukan begitu ya artinya. Memakan roti hidup bukan begitu artinya. Artinya beriman, menerima, tidak sekedar di pikiran, mempengaruhi hidup, mempengaruhi tindakan. Nah, ketika kita nanti menikmati perjamuan Tuhan, itu ada roti yang melambangkan tubuh Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus. Kita itu seolah-olah menyambut keberadaan kehadiran Yesus yang adalah roti hidup itu ke dalam hidup kita. Dan roti hidup itu mempengaruhi kita, menentukan tindakan-tindakan kita, sehingga itulah yang tidak diajarkan Yesus kepada orang-orang yang mengikuti Dia yang cari roti tadi. Carilah sesuatu yang nilainya kekal, yaitu hidup di dalam Yesus, yaitu roti hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga di dalam kesempatan pagi ini ketika kita nanti menikmati perjamuan Tuhan, renungkanlah apakah roti hidup itu sudah merasuk ke dalam hidup kita. Pikirkanlah apakah yang kita yakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sungguh-sungguh mengatur, menentukan, mewarnai kehidupan kita, tidak sekedar di otak dan akal. Sehingga ketika orang bertanya, apakah kamu percaya Yesus? Oh, percaya. Apakah buktinya? Buktinya saya melayani Dia. Buktinya saya mengikuti pengajarannya, melaksanakan pengajaran. Itu harusnya terlihat di dalam hidup kita. Kita bersyukur anak-anak kita sudah diajar sejak dini untuk memahami itu. Dan kita perlu mempertahankannya, kita perlu memegangnya. Dan yang memiliki roti hidup itu dikatakan di ayat 47, saya bacakan, tidak ada di layar. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Artinya Yesus mengorbankan dirinya untuk kita manusia, orang yang percaya khususnya, boleh menikmati, memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh ketika kita nanti ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, memaknai apa yang kita nikmati itu meskipun hanya lambang, memaknai bahwa kita menerima roti hidup itu dalam hidup kita. Dan marilah kita izinkan mempengaruhi, menentukan tindakan kita
di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu terbatas, tapi kebenaran firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu mampu bekerja secara luar biasa, memenuhi hati pikiran kami, untuk kami senantiasa memaknai kehadiran roti hidup itu di dalam kehidupan kami. Bukan sama seperti orang-orang yang mencari roti jasmani, tetapi kami menjadi orang percaya yang beriman kepada Yesus sebagai roti hidup itu, sehingga kami boleh menikmati hidup kekal dari roti hidup yang kami nikmati. Terima kasih ya Bapa di surga, meteraikanlah firman. Buatlah kami menjadi orang-orang yang hidupnya ditentukan, dipengaruhi oleh keberadaan roti hidup. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Kita akan langsung kepada perjamuan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28 berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sekali lagi, perjamuan Tuhan ini untuk mereka yang sudah percaya Yesus dan sudah dibaptiskan. Minta tolong maju ke depan Bapak Kustiadi Basuki dan Bapak Lekiman. Silakan berdiri di samping meja. Matius 5 ayat 6 berkata demikian, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Akan tetapi ada juga peringatan dalam firman Tuhan, yaitu barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita minta Tuhan menyucikan kita, melayakkan kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Silahkan bersaat teduh sejenak untuk minta Tuhan melayakkan kita ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan pagi ini. Silakan. Silakan berdoa masing-masing. Bapa di surga, sebagaimana yang Tuhan janjikan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kami mengaku dosa kami, maka Allah setia dan adil, dan Allah berkenan menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan kami, sehingga kami layak di hadapan Kami. Maka layakkanlah kami, ampuni kami atas pikiran, perkataan, perbuatan, sikap kami yang telah menyakiti hati saudara seiman kami, menyakiti hati orang-orang sekitar kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami, layakkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan pagi ini. Sucikan, kuduskan oleh kuasa darah Yesus.
Di dalam nama Yesus itulah kami berdoa. Haleluya. Amin. Tolong Pak Legiman, Pak Kustiadi buka. Tolong jangan dibuka dulu, sungguh semua mendapat bagian musim. Mari kita buka pada bagian roti. Ada bagian roti dibuka dulu. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Kustiadi Basuki akan memimpin kita dalam doa ucapan syukur atas roti yang melambangkan tubuh Yesus. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kepada Engkau pagi yang indah ini. Saat ini kami ingin mengikuti upacara zaman Tuhan, di mana
bersama di dalam upacara ini, kami akan memakan roti yang melambangkan kematian-Mu di atas kayu salib bagi penebusan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, walaupun kami tidak melihat secara langsung Engkau di atas kayu salib, dan kami tidak melihat Engkau secara kasat, tapi dengan keyakinan penuh Tuhan Yesus lakukan adalah sungguh-sungguh kasih yang luar biasa, kasih yang sungguh-sungguh mencerminkan bahwa Allah sangat mencintai umat manusia. Ayahkanlah kami pada pagi hari ini dalam upacara perjamuan Tuhan ini ingin memakan roti yang melambangkan tubuh-Mu yang telah disakiti, dicercah bagi penebusan dosa-dosa. Mengingatkan kami dalam perilaku kehidupan kami bahwa Engkau mengasihi kami, pernah meninggalkan kami bahkan ketika kami jauh dari Engkau. Itu Tuhan, doa dan permohonan kami. Namun biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terbaik boleh terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti ini. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan ini. Sekarang buka bagian anggur, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru supaya tidak tumpah. Bapak Legiman Sastro Prawiro akan memimpin kita di dalam doa ucapan syukur atas anggur yang melambangkan darah Yesus. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kesempatan pagi ini kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Ya Tuhan Yesus, inilah anggur sebagai lambang darah Yesus yang pecah, yang tercurah di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Begitu besar pengorbanan-Mu ya Tuhan, karena hanya untuk keselamatan umat manusia. Tuhan, ampuni atas segala dosa-dosa kami, layakkan kami sebagai anak-anak-Mu yang setia. Harapanku diampuni. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan.
akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur boleh mengadakan upacara perjamuan Tuhan. Kami sungguh diingatkan akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecah bagi kami dan darahnya tercurah bagi kami sehingga kami diselamatkan. Kami boleh mengalami menikmati pengampunan dosa. Kami boleh mengalami menikmati jaminan hidup kekal bersama Allah di surga. Tolonglah sepanjang kehidupan kami di dunia ini, kami hidup menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tolong Pak Lagiman. Mari kita akan bersama-sama merespon upacara perjamuan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan nyanyian pujian nomor 300, Kau sanggupkah, tanya Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Sanggup katanya Yesus untuk minum cawanku. Kami sanggup sampai mati hidupku.
tekad kami ini Tuhan, kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sanggup untuk minum cawan yang dari Tuhan, untuk sampai mati ikut Tuhan. Kami sanggup bergema selamanya demi kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami yang tidak berdaya, tolonglah kami yang sering tidak setia, tolonglah kami yang seringkali lemah iman, supaya kami bertahan sampai pada kesudahan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya bakti kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu di dalam kehidupan pribadinya, di dalam kehidupan keluarganya ada kedamaian, harmonis, saling mengasihi, saling mengampuni. Di dalam usaha pekerjaannya senantiasa dilimpahi rezeki yang dari surga, dan senantiasa ingat bahwa kalau mereka berhasil itu karena Tuhan yang memberkati. Demikian juga berkati anak cucu jemaat-Mu di dalam studi mereka, di dalam karir, pasangan hidup. Demikian juga berkati seluruh jemaat-Mu di dalam kesehatan mereka, di dalam ekonomi mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan hadir memperlihatkan kuasa-Mu dan memampukan kami terus beriman kepadamu apapun tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak Yesus. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke aktivitas kami masing-masing. Tuntunlah supaya di dalam perbuatan, tutur kata, tingkah laku kami senantiasa memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang ingin melihat hasil prakarya murid sekolah liburan bisa ke samping kanan saya atau kiri Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.